Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi ini, boleh lambaikan tangan buat Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, menghampiri tahta suci-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah, menyembuhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah urapan daripada Allah itu terus mengalir dalam kehidupannya. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Satu kali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Membawa hati kami, membawa syukur kami Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Oh, bermazmurlah pagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah pagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia sama-sama. Saat amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin dengan semua katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah pagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah pagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam
Bapak Ibu Saudara. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau Yesus kekuatan kami. Engkau penolong dalam kesesakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Dengan segenap hati kita naikkan pujian. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, kau penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Amin Tuhan. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat
sukacitaku, Kau sukacitaku Tuhan. Yesus kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Cuma Tuhan katakan, hatiku bersuka. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Bermegang. Kami angkat tangan kami Tuhan. Apapun Tuhan, dalam keadaanku, sukacitaku. Lagi dengan segenap hati katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Benar Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan pagi ini. Apa yang menjadi pergumulanmu pagi ini? Apa yang menjadi bebanmu pagi hari ini? Kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Kami sembah Tuhan. Oh,
layak disembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau yang disembah. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau sumber sukacitaku. Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau segalanya, hanya Kau yang disembah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Engkau yang kami butuhkan segalanya. Ya lama sandalaya mananamo. Haleluya Tuhan, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Hatiku bersuka. Silakan kita semua bangkit berdiri. Jiwaku bergemegar, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bergemegar, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak yang kita percaya bahwa Yesus satu-satunya lah jalan keselamatan. Dia jalan kehidupan bagi setiap kita. Amin Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya, yeah.
satu-satunya jalan kehidupan. Amin. Berapa banyak engkau yang percaya pagi ini? Coba kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin Tuhan. Engkau sumber segalanya Tuhan. Yeay. Jemaat Tuhan, ada keselamatan. Dengan segenap hati katakan kekal. Amin Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dialah Tuhan yang terbesar. Dialah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus namanya. Haleluya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Engkau yang terbaik Tuhan. Amin. Sebab kau baik dan kasih-Mu tetap selamanya. Baik dan kasih-Mu tetap selamanya. Segala bangsa, suku, kaum, bahasa, generasi ke generasi ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan, ku sembahkan. Haleluya,
duduk boleh jabat tangan samping kiri kanannya, katakan Tuhan kita dahsyat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persembahan boleh dijalankan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pramyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Ibadah raya akan diadakan sekali saja, yaitu ibadah pagi pukul 9 pagi. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar depan. Yang pertama, 17 Agustus 2025 ada ibadah spesial kemerdekaan. Harap diperhatikan buat jemaat Tuhan, ibadah hanya diadakan 1 kali saja. Jadi sore tidak ada, digabung pagi jam 9 di tempat ini. Kemudian yang kedua, hari Seninnya tanggal 18 Agustus 2025 kita akan mengadakan jalan santai. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kemudian kalau bisa berpakaian nuansa merah putih, pakai sepatu. Ya, nanti di depan tadi sudah dibagikan kupon seperti ini yang saya pegang. Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kupon yang pertama ini diserahkan ke yang memberikan tadi pagi, yang ini dibawa pulang. Nah, jadi nanti di situ boleh ditulis nama keluarga. Misalnya saya Ella, terus jumlah berapa orang yang mau ikut. Jadi ditulis jumlahnya. Misalnya 5 atau 3. Bisa juga Bapak Ibu mengajak saudaranya. Tapi tolong ditulis tetap jumlahnya supaya kita bisa menghitung konsumsinya. Ya. Kemudian nanti rute jalan kita, ya, kita keluar dari gereja, masuk ke Jalan Bali, terus ke Jalan Kartini, belok kiri ke Jalan Masjid Raya, terus ke lampu merah Gatot Subroto, belok kiri ke Jalan Muhammad Hatta, masuk Jalan Mawar, masuk Jalan Hasanuddin, belok kiri masuk Jalan Togian, kemudian sampai ke gereja. Ya, jadi kami tetap juga siapkan setiap berapa meter panitia. Misalkan Bapak Ibu lelah atau capek berjalan, tolong sampaikan ada tetap panitia berapa meter, biar nanti bisa ditelepon, nanti kami jemput, kendaraan tetap ada di belakang. Jadi kalau sudah lelah, kami maklumin ya yang usia lanjut. Kalau sudah lelah tolong disampaikan, nanti ditelepon, nanti kami jemput antar langsung ke gereja. Ya, itu saja pengumuman tambahan dari kami. Oh ya, setelah itu boleh langsung dikembalikan. Jadi habis setelah diisi, dikembalikan lagi ke yang memberikan tadi pagi. Ya, itu saja pengumuman tambahan dari kami. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan.
namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari awal kita angkat pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat, kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sabar, silakan kita semua bangkit berdiri. Sampai detik ini Tuhan. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari sekali lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Biarkan pujian ini menjadi pengakuan atau pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan jangan biarkan kami berharap kepada sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu akan menyerongkan kami daripada Tuhan. Itu akan melepaskan kami daripada Tuhan.
Tapi jika kami terpaut kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup kami, maka kami tahu apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan tentang kami, itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pertemuan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, dengan perantaran Roh Kudus, bahkan Engkau sudah mentahirkan, mengkuduskan tempat ini. Tuhan bahkan sudah mengurapi kami semuanya. Dan jika ada yang salah yang kami lakukan, baik kami yang melayani hari ini di mimbar ini, baik kami semua jemaat-Mu Tuhan, jika ada yang salah Tuhan ampuni kami. Sebab tidak dapat kami pungkiri, seringkali kami datang kepada Tuhan, tapi kami tidak fokus kepada Tuhan, kami masih mengerjakan yang lain. Kami tahu bertemu dengan Tuhan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Namun kadang-kadang juga kami mempermainkan hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon ampunan-Mu jika hal ini terjadi kepada setiap kami. Ini saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Sekali lagi Tuhan urapi tanah hati kami. Urapi juga firman-Mu. Roh Kudus, Kau guru kami, mari ajar diri kami. Supaya kami bisa sama seperti yang Tuhan harapkan. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu tanpa perkenanan Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, bukanlah alat yang baik bagi Tuhan. Karena itu biarkanlah perkenanan turun atas hamba-Mu ini. Demikian firman-Mu. Biarkan firman ini, kebenaran ini memerdekakan kami hari ini. Siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkumpul beribadah sama-sama di hadapan Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan membahas satu topik yang mungkin jarang saudara dengarkan, tapi biarkan topik ini akan menjadi pembelajaran buat kita, menjadi pengetahuan baru buat kita. Ya, judul atau topik firman Tuhan hari ini adalah hancurnya kerajaan Yehuda. Saudara pernah dengar yang begini? Hancurnya kerajaan Yehuda. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan yang sempat sangat berpengaruh di zamannya. Apalagi ketika Salomo yang memerintah seorang Tuhan, itu sampai ada beberapa negara, ada beberapa bangsa yang mengirim upeti atau pajak kepada Salomo. Nah, bahkan sebelumnya seorang Tuhan di tangan Raja Daud, kerajaan ini sangat ditakuti, sangat disegani. Karena ada pahlawan yang hebat, yang luar biasa di sana, yang juga raja sendiri itu Raja Daud, membuat kerajaan Yehuda itu sangat disegani atau ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pada saat itu. Namun kemudian saudara Tuhan, ada kisah yang berulang kali diceritakan bagaimana raja-raja yang menggantikan Salomo, bahkan ada peristiwa yang juga terjadi kepada Salomo saudara Tuhan, itu mengalami suatu peristiwa yang kelam, suatu yang buruk di zamannya, nanti kita akan bahas itu. Dan pada keturunan selanjutnya saudara Tuhan ada banyak raja yang muncul. Dari kehidupan para raja itu juga memunculkan sesuatu yang bisa menjelaskan bagaimana kokohnya kerajaan Daud atau kerajaan Yehuda. Yang kemudian juga ada jatuh bangunnya para raja saat itu, saudara Tuhan, itu semua diceritakan. Jadi kalau saudara baca dari satu raja-raja sampai dua raja-raja, situ akan terlihat dengan jelas bahwa kejatuhan daripada raja-raja ada, kebangkitan para raja ada yang kemudian ikut jalannya Raja Daud, sehingga kita berkata seperti ini, raja itu hidup seperti nenek moyangnya, ya, takut akan Tuhan. Yang jelas bahwa kejatuhan para raja itu sedikit membuat nama baik atau nama besar daripada kerajaan Yehuda menjadi tercemar. Tapi beberapa kerajaan atau beberapa raja yang menggantikan raja-raja sebelumnya saudara Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita juga mencatat bahwa kerajaan pada saat mereka memegang itu, nama besar Daud ditinggikan, nama besar Salomo ditinggikan, dan kerajaan Yehuda pun masyhur kembali. Artinya begini, bahwa baik buruknya perlakuan yang kita terima, ya, kemuliaan atau tidak mulia yang datang kepada kita, itu tergantung dari apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi ada masa kelam yang pernah dirasakan oleh kerajaan Yehuda, dan itu dimulai ketika Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, di mana dia tidak tunduk kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan jangan mengambil perempuan Mesir itu jadi istrimu, dan kemudian memaksakan keinginannya, dagingnya begitu menonjol. Saudara tahu Salomo adalah orang yang paling berhikmat.
Tapi pada saat itu saudara Tuhan, orang yang paling hebat ini menjadi bodoh. Menjadi bodoh karena apa? Keinginan dagingnya. Saya mau bilang begini, keinginan daging kita itu bisa menjadikan kita bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan orang yang paling hebat sekalipun di hadapan Tuhan, orang yang paling berhikmat seperti Salomo sekalipun, itu jatuh karena kebodohannya. Apakah Salomo kurang pintar? Apakah Salomo kurang mengerti firman Tuhan? Dia sangat pintar. Alkitab mencatat bahwa dia raja yang paling berhikmat. Tapi hari itu hikmatnya hilang karena yang muncul adalah kedagingannya. Baik. Dan akibat daripada kelakuan Salomo itu dicatat di dalam satu Raja-Raja 2, satu Raja-Raja 11. Kita buka ayat ini. Satu Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13. Tuhan berkata kepada Salomo, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Perhatikan bahwa kerajaan itu akan dikoyakkan oleh Tuhan karena kelakuan buruk dari orang yang paling berhikmat ini. Dengan mendonjolnya kedagingan dia, menghilangkan hikmat untuk dia tetap bisa kokoh dalam kerajaan. Ini dicatat saudara Tuhan. Kita berkata, lalu berfirmanlah Tuhan, kembali dulu 11. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, kelakuan mana yang dimaksudkan? Waktu dia mengambil perempuan Mesir itu, dia menikahi perempuan Mesir itu dan jatuh ke dalam penyembahan berhala, berakibat fatal, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. 12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Perhatikan. Satu pengertian yang saya bagi kepada saudara, bahwa sangat mungkin apa yang pernah dikerjakan orang tua kita itu bisa tertimpa kepada kita. Amin ya? Bahwa ternyata apa yang harus diterima Salomo tidak diberikan kepadanya waktu dia hidup. Tapi justru setelah dia mati itu dapat akibat adalah anaknya, bukan Salomo. Nah, saudara Tuhan, ini mungkin menjadi peringatan buat kita sebagai orang tua, mari hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Supaya keturunan kita tidak dapat sesuatu yang buruk kepada kita, sesuatu yang buruk kepada mereka karena kelakuan kita yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kugoyahkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ada perjanjian Tuhan dan Salomo, ada perjanjian Tuhan dan Raja Daud. Jadi sekalipun Salomo berontak di hadapan Tuhan dengan tidak tunduk kepada Tuhan atas apa yang Tuhan katakan jangan menikahi perempuan Mesir itu, ada perjanjian yang Tuhan ingat, yaitu tentang Tuhan berjanji akan menegakkan kerajaan Daud atau kerajaan Yehuda. Jadi waktu kesalahan itu terjadi, Tuhan mengingat perjanjian itu. Artinya begini, Tuhan akan mengingat kelakuan kita orang tua yang benar di hadapan Tuhan dan itu akan diperhitungkan kepada keturunan kita. Amin. Dan yang kedua, Yerusalem adalah tempat yang Tuhan pilih untuk mendirikan kerajaan Yehuda. Tuhan mengingat tempat itu sebagai sebuah perjanjian di mana Tuhan mendirikan tahtanya di situ, berdaulat di situ, lalu melewati kerajaan, berdaulat lewat kerajaan Yehuda. Nah, saudara Tuhan, ini semua tercatat di kitab-kitab sejarah Yehuda. Kalau saudara baca kitab kitab raja-raja saudara Tuhan, jadi setiap raja itu benar di hadapan Tuhan, itu dicatat. Matinya seperti apa, kerajaannya seperti apa. Kemudian kalau dia berontak di hadapan Tuhan, dia salah, dia berdosa di hadapan Tuhan, dia berakhir seperti apa, ya, kebodohannya seperti apa, semua dicatat di kitab sejarah Yehuda. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi apa yang terjadi dengan Salomo itu tercatat. Tapi ada sesuatu yang spesial di sini bahwa kerajaan ini tidak hancur seutuhnya. Tuhan menyisakan satu suku, yaitu suku Yehuda yang kemudian menjadi nama kerajaan Yehuda. Di kemudian Tuhan menegakkan namanya di kerajaan itu karena Alkitab menjanjikan bahwa dari keturunan Yehuda inilah, keturunan Daud ini akan muncul juru selamat. Itu alasan Tuhan mempertahankan kerajaan itu. Itu alasan Tuhan untuk mempertahankan supaya tidak hancur. Tapi saudara kasih Tuhan,
di penghujung kitab dua raja-raja atau penutup kitab raja-raja diceritakan bahwa kerajaan Yehuda itu hancur. Bukan cuma tersisa satu suku, yaitu suku Yehuda. Karena waktu Salomo mati seorang Tuhan, kerajaan terbelah dua. Orang Israel yang terdiri dari 11 suku tidak menginginkan Yerobeam, yaitu anak daripada Salomo, menjadi raja. Mereka berontak. Dan kemudian antara lain mereka tidak setuju dengan peraturan-peraturan pajak yang ditegakkan selama hidupnya Salomo. Itu membuat 11 suku ini berontak kepada peraturan saat itu. Sehingga hanya ada satu suku yang menjadi menjadi cikal bakal berdirinya tegaknya kerajaan Yehuda sampai pada saat kitab raja-raja terakhir itu. Nah, saudara kasih Tuhan, karena ada perjanjian sampai tidak dihukum sedemikian rupa. Tapi waktu kisah raja-raja yang terakhir saudara itu dikisahkan sesuatu yang berbeda di sana. Nah, kita akan baca ayat ini. Kita baca 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 13. Ya. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, sudah ya? Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya yang menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan. Perhatikan, ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem dan semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ayat 12. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Ya, kita akan relay ke belakang. Kita baca 2 Raja-Raja 24 ayat 18. Ya, 2 Raja-Raja 24 ayat 18. Kita akan membandingkan kedua pembacaan ini. Dua Raja-Raja 24 ayat 18. Ya, saya baca. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Perhatikan saudara Tuhan. Waktu Nebukadnezar datang menyerang Yerusalem, di mana ada tata kerajaan Daud di situ atau kerajaan Yehuda saudara Tuhan. Akibat dari penyerangan itu, ekspansi militer itu saudara Tuhan, terjadilah yang namanya tekanan politik, di mana pasukan Babilonia bertahta di sekeliling tembok Yerusalem
untuk mengintimidasi orang-orang di dalam kota, bahkan seluruh penduduk Yehuda, saudara Tuhan. Ini dilakukan untuk membuat pergerakan daripada orang Israel atau kerajaan Yehuda itu menjadi sempit. Tetapi ada hal yang luar biasa di sini, bahwa ketika terjadi ekspansi militer itu, ada kurang lebih 10.000 orang itu dibawa ke pembuangan. Jadi akibat ekspansi itu, orang-orang Yehuda dibawa ke pembuangan. Tetapi ada satu hal yang dikerjakan oleh Nebukadnezar di sini, yaitu ketika dia melihat situasi itu menjadi tidak kondusif, maka yang dilakukan Raja Nebukadnezar adalah memilih, mengangkat Sedekia menjadi raja. Jadi yang dilakukan adalah Nebukadnezar adalah mengangkat Sedekia menjadi raja. Tujuannya apa? Untuk tetap bisa mengendalikan Yehuda atau kerajaan Yehuda. Tetapi Alkitab yang kita baca tadi, saudara Tuhan, seluruh pembacaan kita menceritakan seperti ini, bahwa kemudian Sedekia bersama dengan tentara-tentara atau pasukan yang dipimpinnya itu membuka salah satu pintu gerbang, membuat mereka lari. Namun pada akhirnya tentara Kasdim atau tentara Babilonia ini terus melihat mereka dan mengejar mereka dan menangkap Raja Sedekia. Ya, Raja Sedekia ditangkap. Kemudian dibawa ke Babilonia, sampai di Babilonia saudara tahu apa yang terjadi? Dia dibutakan matanya. Bahkan sebelum dibutakan matanya, di depan matanya anak-anaknya dipotong. Nah sekarang begini, apa maksud dari cerita ini? Karena efek dari apa yang dikerjakan oleh Sedekia saudara Tuhan, itu mengakibatkan rumah Tuhan dihancurkan. Mengakibatkan tembok Yerusalem diruntuhkan. Mengakibatkan tahta kerajaan dihancurkan. Akibat daripada yang dilakukan oleh Sedekia itu mengakibatkan kerajaan Yehuda hancur. Bukan cuma kerajaan, rumah Tuhan dihancurkan. Bukan cuma rumah Tuhan dihancurkan, tembok Yerusalem dihancurkan. Apa arti daripada tembok di Yerusalem dihancurkan? Artinya begini, tembok Yerusalem itu adalah sebuah benteng perlindungan bagi orang-orang di dalam kerajaan Yehuda itu, supaya kalau ada serangan dari luar masih ada benteng perlindungan. Ketika benteng perlindungan dihancurkan, itu artinya secara properti saudara Tuhan, dicabutnya perlindungan Tuhan atas Yehuda. Kemudian apa arti daripada rumah Tuhan dihancurkan? Artinya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan sudah tidak ada dalam kerajaan Yehuda. Lalu apa artinya tahta ya kerajaan dihancurkan? Artinya Tuhan sudah tidak menginginkan ada raja di situ. Walaupun saudara kasih Tuhan, ini adalah efek daripada apa yang dikerjakan oleh Raja Hizkia. Waktu dia minta umurnya diperpanjang, yang kemudian setelah umurnya diperpanjang, dia kemudian terima tamu dari Babilonia. Saudara Tuhan, dia perlihatkan semua perbendaharaan, diperlihatkan semua gudang persenjataan, diperlihatkan semua keadaan istana kerajaan Yehuda. Tuhan berkata seperti ini lewat Nabi Yesaya, apa yang kamu lakukan ini? Karena kelakuanmu ini bangsa yang kamu undang, yang kunjungi kamu ini akan satu kali waktu akan datang dan mengambil semua yang kau perlihatkan itu. Termasuk peralatan rumah Tuhan, mereka akan menghancurkannya. Memang itu harus terjadi. Ini dibuatannya memang harus terjadi. Tapi ya naasnya saudara Tuhan terjadi di zaman Sedekia. Raja yang diangkat sendiri oleh Nebukadnezar dengan sebuah tujuan untuk menekan supaya kerajaan Yehuda ini tetap di bawah pengaruh daripada Babilonia. Nah, dengarkan baik-baik. Apa yang menyebabkan hancurnya kerajaan Yehuda? Ini yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah karena Sedekia tidak taat atau tidak tunduk kepada Nebukadnezar. Itu yang pertama. Ya, kita semua tahu saudara Tuhan bahwa semua pemimpin di dunia ini adalah datanya dari Tuhan. Bahkan kepada pemimpin yang jahat, kepada pemimpin yang lalim atau yang bengis saudara kasih Tuhan, kita pun tetap harus tunduk. Kita pun tetap harus taat. Kita buka ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah saudara kasih Tuhan, Nebukadnezar itu raja yang kejam. Ada banyak catatan tentang Raja Nebukadnezar. Termasuk ketika
Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksakan untuk menyembah patung yang dibuat untuk raja. Itu adalah satu bentuk kejahatan daripada Nebukadnezar. Itu adalah satu bentuk daripada otoriternya Nebukadnezar. Tapi Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, kita harus tunduk kepada pemerintah, bahkan kepada yang bengis. Saya percaya saudara Tuhan, Tuhan mengizinkan Nebukadnezar dipilih untuk mengangkat Sedekia menjadi raja saat itu. Itu artinya begini, lewat Nebukadnezar, saudara Tuhan, Sedekia itu diajar untuk tunduk, diajar untuk taat. Tapi apa yang terjadi terhadap Nebukadnezar, saudara Tuhan? Sedekia, dia mengajak pasukan-pasukannya untuk berontak. Dia lari dari kota, dia meninggalkan kerajaan. Dan itu berimbas kepada tahta, kepada rumah Tuhan, dan kepada tembok Yerusalem. Karena ketidaktaatan daripada Sedekia kepada Nebukadnezar, itu berefek kepada tahta yang dihancurkan. Alkitab berkata apa? Bahwa rumah raja dihancurkan, dibakar. Bahkan rumah-rumah orang besar, orang kecil semua dihancurkan, semua dibakar. Kesalahan dia yang tidak taat kepada Nebukadnezar mengakibatkan hal yang buruk di dalam kota. Temboknya diruntuhkan, kerajaannya dihancurkan, rumah Tuhan atau bait suci di dalam dihancurkan. Itu saudara tahu berawal dari ketidaktaatan Sedekia. Saudara kasih Tuhan, waktu saya selesai sekolah Alkitab saudara Tuhan, ada satu pemahaman yang mencokoki saya. Seperti ini, bahwa taat itu harus tanpa bertanya atau taat tanpa bertanya. Itu yang saya pegang saudara Tuhan, itu yang mencokoki saya selama ini. Tapi waktu saya melihat kasus Abraham saudara Tuhan, pernyataan ini menjadi benar. Waktu Tuhan meminta Ishak saudara kasih Tuhan, Abraham gak tanya apa-apa, untuk apa Tuhan mengambilnya, untuk apa Tuhan memintanya. Itu anak yang saya rindukan dan Tuhan berikan anak itu sebagai sebuah janji kepada saya. Dan ketika Tuhan berikan itu kepada saya, Tuhan justru mengambil. Saudara tahu pernyataan seperti ini tidak pernah keluar dari mulut Abraham. Sehingga taat tanpa bertanya itu berlaku. Kenapa? Taat tanpa bertanya itu berlaku ketika ada kebenaran yang hidup di situ. Amin saudara? Abraham melihat kebenaran di situ. Bahwa kalau Tuhan yang meminta saudara Tuhan, itu bukan sesuatu yang buruk yang akan datang. Tapi sesuatu yang baik. Abraham melihat itu seperti itu. Sehingga dia tidak perlu bertanya untuk dia taat. Tapi untuk Sedekia saudara Tuhan, itu berbeda. Kasus yang lain, ketika Daniel dipaksa untuk tidak menyembah Allahnya yang benar atau Allah Israel. Ketika peraturan sudah dibuat untuk mencegah dia tidak menyembah Allah yang benar. Saudara tahu, Raja Darius dengan terpaksa mendatangani tanpa dia tahu bahwa ini adalah jebakan buat Daniel, dia tidak menyembah Allahnya. Tapi Alkitab berkata seperti ini, bahwa ketika Daniel mengerti dan tahu peraturan itu sudah diberlakukan, dia tetap datang kepada Tuhan, menyembah 3 kali sehari di atas sotor rumahnya, menghadap Yerusalem. Serta dia tidak mau tunduk kepada peraturan itu. Daniel tidak tunduk tidak mau taat kepada peraturan yang sudah dibuat. Kenapa? Dia memilih itu tidak taat. Kenapa? Karena kalau dia taat ada kebenaran yang akan dihancurkan di situ. Saudara nangkap ini? Nangkap ya? Jadi kalau ada kebenaran yang saudara pegang, kemudian saudara dipaksa untuk tunduk, saudara tahu penundukan diri saudara itu akan membuat kebenaran itu akan jadi hancur. Dan dia tahu kalau saya tunduk kepada peraturan raja yang sudah ditandatangani ini, raja yang cukup dengan dia, saudara tahu, itu Raja Darius itu sangat dekat dengan Daniel. Daniel itu sangat disayang. Mungkin ini menjadi salah satu untuk dia dijebak karena orang-orang lebih istana sudah cemburu kepada dia. Selain itu karena Daniel itu menyembah, punya sesembahan sendiri, Allahnya sendiri. Kalau dia memaksakan diri itu tunduk ke peraturan yang sudah ditandatangani raja, serta apa yang terjadi? Maka kebenaran tentang menyembah Allah yang benar akan hancur. Jadi kalau ketaatan kita itu kemudian menghancurkan kebenaran, saya rasa kita sudah salah. Amin saudara? Tapi kalau ada kebenaran yang kita lihat, yang kita harus perjuangkan, maka kita harus tunduk, kita harus taat. Nah sekarang persoalan Sedekia itu tidak tunduk, dia berontak kepada Nebukadnezar sebagai kekuasaan yang berdaulat
di kerajaan Yehuda seperti itu? Karena mereka dijajah saudara Tuhan, mereka dikuasai. Dan saya percaya ya, karena memang kebenaran firman itu harus digenapi, nubuatan harus digenapi, bahwa bangsa ini akan kelak datang merampas bangsa Yehuda. Artinya sudah dengan kehendak Tuhan. Artinya dengan kehendak Tuhan pula Sedekia diangkat jadi raja. Saya pikir, saya renungkan tuh sepanjang saya menelusuri kebenaran ini, saya renungkan bahwa ternyata sebetulnya Yehuda masih punya kesempatan untuk tidak segera langsung hancur. Kalau seandainya Sedekia memilih untuk tetap tunduk kepada Nebukadnezar, tetap tunduk kepada Babilonia, maka tidak perlu bait suci dihancurkan, rumah Tuhan dihancurkan. Maka tidak perlu tahta kerajaan Yehuda dihancurkan, maka tidak perlu tembok Yerusalem diruntuhkan. Maka tidak perlu ada orang lagi dirampas kemudian dibawa ke pembuangan. Karena yang pertama sudah terjadi. Tapi akibat daripada tidak tunduknya Sedekia kepada Nebukadnezar, gelombang kedua terjadi. Dirampas lagi orang yang sisa, dibuang lagi ke pembuangan. Bahkan bukan dia, bukan cuma rakyat, bukan cuma penduduk. Sedekia sekalipun dibawa ke sana. Alkitab mencatat tadi bahwa apa? Sedekia diapain? Ditangkap, dibawa ke Babilonia. Sampai di sana ngapain? Dibutakan matanya. Saya melihat sesuatu di sini. Untuk apa dibutakan matanya? Ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau Sedekia masih lihat jalan, dia masih bisa lari. Seperti ketika dia dikepung di dalam kerajaan Yehuda, dia lihat jalan, dia lari. Dia dibutakan supaya dia nggak lihat jalan. Dia dipaksa untuk tunduk, dibutakan matanya itu dia dipaksakan untuk tunduk, dipaksakan untuk taat. Kadang-kadang saudara Tuhan membuat sesuatu masalah di kehidupan kita untuk memaksa kita hidup dalam ketaatan. Untuk memaksa kita hidup dalam penundukan diri. Rasul Paulus bilang ya, tadi Petrus yang kita baca. Rasul Petrus mengatakan bahwa terhadap yang bengis pun kita harus taat tunduk. Apalagi kepada yang benar. Nah saudara Tuhan, ini yang terjadi. Pemberontakan Sedekia kepada, ketidaktaatan Sedekia kepada Nebukadnezar itu adalah awal daripada kehancuran kerajaan Yehuda. Yang kedua lebih parah lagi. Ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 19 berkata seperti ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan oleh Yoyakim. Raja sebelum dia namanya Yoyakim, saudara Tuhan. Itu hidup jahat di hadapan Tuhan. Tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata Sedekia ketika dia akan jadi raja, dia melakukan yang sama persis seperti dilakukan oleh Yoyakim. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama karena dia tidak taat kepada Nebukadnezar sebagai otoritas yang Tuhan pilih untuk mengajar dia taat dan tunduk. Tapi yang kedua adalah dia berontak kepada Tuhan, dia tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saudara tahu ini Sedekia ini raja keberapa? Ini raja terakhir daripada Yehuda. Jika saudara sudah tahu ya. Raja terakhir Yehuda siapa? Ini Sedekia raja terakhirnya. Artinya begini saudara Tuhan. Sudah ada kisah cerita tentang jatuh bangunnya raja-raja sebelumnya. Saudara nangkap ya? Sudah banyak cerita bahwa kalau raja itu tidak taat kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan, hidup jadi di hadapan Tuhan, maka akan dilengsarkan, bahkan hidupnya tragis di hadapan Tuhan, bahkan tahtanya tidak tegak di hadapan Tuhan. Sedikit tidak mau belajar tentang masa lalu. Kadang-kadang saudara Tuhan, untuk kita menjadi lebih baik, kita perlu belajar dari masa lalu kita. Atau belajar dari pengalaman orang lain. Sudah banyak pengalaman tentang raja-raja sebelumnya. Kalau mereka berontak di hadapan Tuhan, Tuhan lengsarkan mereka, tidak tegakkan mereka. Tapi kalau mereka memilih hidup, tak ada benar seperti leluhurnya atau nenek moyangnya Raja Daud. Alkitab berkata, kerajaannya ditegakkan. Ini yang terjadi saudara Tuhan. Ini yang terjadi karena berontak di hadapan Tuhan. Tuhan akhirnya ini mengajar saya tentang nilai ketaatan. Pertama begini, catat baik-baik ini nilai ketaatan yang Tuhan ajarkan kepada saya beberapa hari yang kemarin. Tidak ada ketaatan yang menghasilkan yang buruk. Saudara nangkap ya? Penundukan diri kita yang benar itu tidak akan mendatangkan kehancuran. Penundukan diri kita yang benar itu justru akan mendatangkan kemuliaan.
Kita tahu Raja Daud. Ketika dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, dia berontak kepada Tuhan, dia memilih untuk tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bersinah dengan Betsyeba. Apa yang terjadi setelah itu? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang pahit terjadi dalam kehidupannya. Itu akibat daripada dia tidak tunduk. Tapi waktu dia mulai tunduk kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, kita berkata bahwa tahta Daud dipulihkan. Kerajaan Daud dipulihkan. Saya percaya saudara Tuhan. Tidak ada ketaatan yang merugikan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada ketaatan yang merugi, tidak ada yang mendatangkan kerugian. Saya yakin penundukan diri kepada otoritas yang Tuhan pilih buat kita, belajar taat dan tunduk, itu akan mendatangkan kemuliaan buat kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata di kitab Filipi, nama segala nama dikaruniakan kepada Yesus Kristus. Dan kepada nama itu tunduk. Semua orang berkata Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kenapa? Karena ada ketaatan yang benar. Ketaatan Yesus kepada Bapa di surga yang mengutus dia, saudara kasih Tuhan. Itu tidak menghancurkan. Tidak menghilangkan kemuliaan Yesus. Saya percaya kita tidak akan kehilangan kemuliaan kalau kita tunduk benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya tidak ada kemuliaan yang hilang. Tidak sesuatu yang rusak kepada kita karena kita taat dan tunduk. Tapi kalau kita sudah tahu perkaranya saudara Tuhan. Seperti Salomo, dia sudah tahu masalahnya tapi dia tetap tidak mau tunduk. Seperti Abraham ketika dia mengerti perkaranya, dia memilih untuk tunduk. Saudara, kemuliaan yang diberikan kepada Abraham. Tapi kehancuran diterima oleh Sedekia. Bukan cuma dia yang hancur, kerajaan Yehuda hancur, rumah Tuhan hancur, tembok Yerusalem hancur gara-gara ketidaktaatan dia. Jadi kisah raja-raja kerajaan Yehuda itu berakhir dengan kehancuran karena adanya ketidaktaatan daripada Sedekia. Tidak adanya penundukan diri. Saya tahu saudara Tuhan ada banyak pengalaman dalam diri saya. Saat saya tidak hidup tunduk, saya mengalami proses yang sakit. Tapi ketika saya berbalik dan tunduk, saudara tahu, Tuhan kembali memulihkan apa yang rusak itu. Saya percaya Tuhan akan memulihkan yang rusak dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih tunduk dan benar. Karena ketut penundukan diri dan ketaatan kita itu tidak akan serta-merta menghancurkan kita. Tapi justru mengangkat kita. Ada banyak catatan raja-raja saudara Tuhan. Di Alkitab. Tentang raja-raja Yehuda yang tidak taat itu lengser. Yang taat ditegakkan, namanya ditulis secara detail. Dalam kitab sejarah-sejarah Yehuda. Ya, kita akan membaca satu ayat. 2 Raja-Raja 1, kita buka deh. Dua Raja-Raja 1 ayat 9 sampai ayat 13. Ya, kita baca dulu ayat satunya dulu. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, sorry, bukan ini ya. Sorry, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 1 ya, oke. Ayat 9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertita, turunlah." Tapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Terus. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu." Selanjutnya dikatakan bahwa
perwira ini selamat tidak terbakar api. Siapa raja yang dimaksudkan? Kita baca ayat 1-nya. Ya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel terus. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamarnya atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimkannya utusan-utusan dengan pesan, pergilah minta petunjuk kepada Baal-Zebul, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Perhatikan. Ahazia adalah anak daripada Raja Ahab. Ahab adalah suami daripada Isabel. Kita tahu sejarah paling kelam kerajaan Israel setelah ada kerajaan, saudara kasih Tuhan, adalah ketika Isabel dan Ahab memerintah. Itu situasi yang paling kelam. Kenapa? Karena kekuasaan Isabel melampaui daripada Raja Ahab, dan Ahab tunduk dengan apa yang dikerjakan oleh Isabel. Dia condong kepada penyembah berhala. Ini adalah saat yang paling kelam di mana kerajaan Israel tunduk sepenuhnya kepada berhala. Dan itu yang menyebabkan Elia muncul, saudara Tuhan. Lalu ketika Ahab sudah tidak ada, maka yang menggantikan dia adalah anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Warisan yang diterima oleh Ahazia adalah penyembahan berhala. Bukan mobil, bukan motor, bukan kekayaan, bukan gudang, bukan harta, bukan perusahaan yang diwariskan kepada Ahazia. Tetapi kebodohan, yaitu tentang penyembahan berhala. Apa yang dilakukan Ahab itu kembali dilakukan. Waktu dia sakit, jatuh dari kisi-kisi kamarnya, saudara tahu dia sakit. Dia suruh orang minta petunjuk kepada Baal. Kalau saudara baca selanjutnya, pemberitaan itu, di tengah jalan Elia ketemu dengan orang-orang itu. Elia berkata seperti ini. Kenapa kamu pergi kepada Baal? Tidak adakah Tuhan di atas Israel? Tidak adakah Allah yang berkuasa di Israel? Dan saudara terjadi, orang-orang ini pulang. Sampaikan kepada Ahazia. Tuhan, kami bertemu dengan orang yang berjubah putih. Dia berkata seperti ini. Tidak adakah Tuhan di Israel sampai kamu pergi minta petunjuk kepada Baal? Dia kemudian tanya, apa ciri-cirinya? Seperti ini, seperti ini. Serta apa terjadi? Raja berkata, itu pasti Elia. Dia tahu tempatnya di mana. Dia mengatakan dia ada Elia dari Tisbe. Dia pergi seorang kasih Tuhan. Ketika dia sampai, dia suruh perwira bersama 50 orang pasukan. Sampai di sana, perwira ini menyampaikan pesannya kepada Elia. Tuanku. Ya, apa tadi ya? Kita baca dulu. Ya. Ayat 12. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dan ke-50 anak buahnya. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Ketika perwira dan 50 pasukan itu, tentara itu datang menghadap Elia. Disuruh datang menghadap raja. Dia berkata seperti ini. Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu. Dan benar api turun dari langit memakan dia dan menghabisi 50 orang itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini saudara Tuhan. Tuhan sedang menyatakan kepada Israel. Tuhan sedang menyatakan kepada 50 orang dan perwira itu. Tuhan menyatakan kepada Raja Ahazia. Bahwa di sini ada abdi Allah. Di sini ada kedaulatan Tuhan. Gak perlu cari Allah yang lain. Dia meneguhkan dirinya. Bahwa saya benar-benar abdi Allah yang disertai Tuhan. Dengan turunnya api itu dan membakar orang itu. Tapi kejadian ini tidak membuat Raja Ahazia menjadi tobat. Tidak serta menjadi percaya saudara Tuhan. Dia suruh lagi satu perwira dengan 50 orang lagi. Terjadi hal yang sama. Terbakarlah orang-orang ini. Tidak puas disuruh lagi satu orang. Nah ini pelajarannya di sini. Di orang ketiga, perwira ketiga. Perhatikan. Perwira yang ketiga sudah punya pengalaman tentang perwira sebelumnya. Perwira yang ketiga sudah belajar dari kejadian sebelumnya. Ini yang saya maksudkan, Sedekia tidak pernah belajar dari kisah raja-raja sebelumnya. Kadang-kadang saudara Tuhan, kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa mereka hancur? Atau bagaimana mereka bangkit, bagaimana mereka pulihkan, kita perlu belajar. 2 perwira dengan 100 pasukan itu habis. Tapi kemudian perwira yang ketiga datang meminta belas kasihan. Tidak memaksakan Elia untuk datang kepada raja. Saya minta belas kasihanmu.
Dia tidak paksakan Elia datang kepada raja. Tapi dia minta belas kasihan. Apa terjadi? Dia tidak dibakar api. 50 orang pasukan yang bersama dia tidak dibakar api. Ini yang saya maksudkan, catatan sejarah yang perlu dipelajari Sedekia. Sedekia adalah raja terakhir. Sudah banyak catatan sejarah tentang raja-raja yang jatuh, raja-raja yang benar. Seharusnya Sedekia belajar kepada mereka. Seharusnya Sedekia belajar dari pengalaman para raja itu. Seperti perwira yang ketiga ini belajar dari pengalaman perwira-perwira sebelumnya. Tidak perlu ada yang harus hancur. Sepakat ya? Tidak perlu ada yang harus hilang. Kalau kita sudah belajar. Dan karena kita sudah belajar, kita sudah tahu bagaimana caranya tunduk. Bagaimana caranya harus taat di hadapan Tuhan. Dan hal seperti ini berlaku kepada kita semuanya. Bukan cuma kepada saya. Bukan cuma kepada kepala rumah tangga. Bukan cuma kepada pemimpin gereja, bukan. Kepada setiap orang berlaku. Bahwa kita perlu belajar tunduk dan taat. Karena tidak ada ketaatan yang membawa kehancuran. Tidak ada ketaatan yang tidak mendatangkan kemuliaan. Pasti mendatangkan kemuliaan. Ketaatan pasti mendatangkan pemulihan. Tidak ada sesuatu yang buruk ketika kita taat. Saya ngalamin yang seperti itu. Banyak peristiwa yang terjadi di kehidupan saya ketika saya tidak taat. Tapi ketika saya taat, kemuliaan Tuhan berikan. Tuhan memulihkan keadaan kita. Karena kita belajar melakukan itu. Saya percaya sudah diberkati Tuhan, amin. Saya percaya kita perlu mengerti hal-hal yang seperti ini. Hancurnya kerajaan Yehuda dimulai dari ketidaktaatan Sedekia kepada Nebukadnezar, dan kemudian tidak taat kepada Allah orang Israel. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuharapkan, satu-satunya yang kuingini hanyalah Tuhan. Setiap kita datang kepada Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, bahwa tidak ada ketaatan yang merugikan, tidak ada ketaatan yang menghilangkan kemuliaan, tapi ketaatanlah yang mendatangkan kebaikan, ketaatanlah yang mendatangkan kemuliaan. Waktumu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membuktikan dirinya sebagai pribadi yang taat kepada Bapa. Alkitab mencatat bahwa dia taat mati, sampai mati di kayu salib. Dan karena itu dia diberikan kemuliaan tertinggi, yaitu nama di atas segala nama. Dan kepada nama itu setiap lutut berkata Yesus adalah Tuhan.
Tidak ada ketaatan yang menghancurkan. Tidak ada ketaatan yang merugikan. Ketaatan itu justru memulihkan. Ketaatan justru mendatangkan kemuliaan. Kita belajar banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mengoreksi diri kita. Kita perlu dipulihkan. Kita perlu kemuliaan daripada Tuhan. Mari belajar untuk hidup dalam ketaatan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Katakan lagi, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Kemuliaan bagi Allah kita yang di tempat tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami yang hidup. Hari ini Tuhan mengajarkan kami sesuatu yang penting. Kami belajar daripada Yesus. Ketaatan Dia memberikan Dia kemuliaan. Ketaatan Dia mendatangkan pemulihan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ketaatan Dia memulihkan kehidupan manusia yang sudah tidak berharga di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa Sedekia, karena ketidaktaatannya kepada Nebukadnezar, karena ketidaktaatannya kepada Bapa, kepada Tuhan Israel, menyebabkan kehancuran rumah Tuhan, menyebabkan kehancuran tahta Yehuda, menghancurkan tembok-tembok Yerusalem yang menggambarkan perlindungan Tuhan, yang menggambarkan perkenanan Tuhan, yang menggambarkan penyertaan Tuhan telah diambil hanya lewat ketidaktaatan. Hari ini kami mengerti bahwa ketaatan tidak menghancurkan hidup kami. Ketaatan justru memulihkan keadaan kami. Ketaatan justru akan mendatangkan kemuliaan dan pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran ini. Materaikan kepada setiap kami, supaya kami belajar hidup kembali taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama. Katakan haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala-galanya. Terutama beri kami roh ketaatan untuk mentaati setiap perintah-perintah-Mu. Beri kami kepekaan untuk mengetahui segala kehendak dan rencana-Mu. Ampuni kami kadang-kadang banyak yang menyakiti hati-Mu. Ubahkan kami Tuhan menjadi baru di hadapan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat